Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Masih wabarakatuh. Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Pak. wabarakatuh. Oke. Seperti biasa ya, sebelum kita bahas untuk yang pretest kemudian nanti praktikumnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya langsung saja share screen terkait apa yang tadi teman-teman coba kerjakan di pretest gitu ya. Jadi karena kita materinya adalah pemrograman mobile ya, jadi ke depannya nanti mau tidak mau kita juga harus selain belajar di Android-nya, kita juga belajar di programming-nya ya. Nah, kemarin sudah disampaikan nanti kita akan menggunakan yang namanya Kotlin. Nah, untuk itu tadi kita coba untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu. Nah, nantinya setiap praktikum ya nanti coba kita sisipkan atau coba kita bahas tentang basic-basic Kotlin supaya nanti ke depannya teman-teman ketika masuk ke benar-benar pembuatan aplikasi ya, di materi pembuatan aplikasi teman-teman tidak perlu belajar ulang gitu ya. Jadi kita cukup melanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Oke. Saya lihat dulu ya sebentar. Oke. Nah, di sini mungkin di tempat teman-teman mungkin pertanyaannya random ya, tidak sama urutannya, cuma pertanyaannya sama semua. Nah, di tempat saya ya, jadi pertama dari kode di bawah ini, jadi ada pertanyaan dari kode di bawah ini output apa yang akan ditampilkan. Nah, kalau kita sudah pernah belajar basic dari Java ataupun dari programming yang lain, seharusnya di sini kita sudah bisa menebak gitu ya. Kira-kira yang muncul itu apa gitu. Jadi di sini kalau kita baca, di sini ada yang namanya println gitu ya, atau println, belajar Kotlin. Kemudian ada println mobile dan web service gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, println itu kan adalah print dengan nanti menampilkan belajar Kotlin, kemudian nanti dia apa? Membuat sebuah baris baru gitu ya. Jadi kalau kita akses ke kotlinlang.org, kita coba kerjakan melalui Kotlin Lang gitu ya. Kita coba kerjakan. Oke, kita tunggu dulu. Ini koneksinya sedikit. Oke, kita tunggu. Tunggu dulu aja. Nah, kalau kita melihat dari soal ini, ya teman-teman pasti sudah bisa menebak lah ya. Jawabannya itu adalah yang B gitu ya. Jadi jawabannya adalah belajar Kotlin, kemudian nanti ada mobile dan web service ya. Bukan A ataupun C. Ataupun misalkan tadi urutannya berbeda, yang jelas nanti yang benar adalah dia itu bakal membuat dua buah baris baru dengan string yang dicetak belajar Kotlin dan mobile dan web service gitu ya. Oke. Nah, di kotlinlang.org itu teman-teman bisa menemukan di sini ini ya. Di sini ada simplest version. Kemudian ada fun, main, kemudian print, learn, hello world. Nah, di sini kita bisa mencoba atau menuliskan kode-kode yang tadi kita jawab gitu ya. Contohnya, di sini kita bisa tuliskan print, learn, kemudian tadi apa? Belajar Kotlin gitu ya. Kemudian di sini print, learn, mobile dan web service gitu ya. Atau pemrograman mobile gitu ya. Oke. Nah, kalau kita jalankan, di sini ada button play gitu ya. Kita klik. Nah, nanti dia akan mengeksekusi
kode yang tadi kita tuliskan di sini. Nah, jadi yang muncul adalah belajar Kotlin, kemudian pemrograman mobile. Nah, di sini di kotlinlang.org teman-teman juga bisa nanti belajar lebih banyak lagi. Di sini sudah ada sampelnya, jadi ada more example, nanti diklik saja. Nah, di situ teman-teman bisa explore ya. Jadi di Kotlin itu nanti misalkan cara pendefinisian variabel seperti apa, kemudian cara membuat fungsi seperti apa, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang belajar Kotlin, kemudian mobile dan web service gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat, kita masuk ke tipe data. Jadi di Kotlin itu sebenarnya bisa dituliskan, bisa tidak gitu ya. Jadi kalau kita belajar di Java mungkin misalkan var nama string gitu ya, atau var umur integer gitu ya. Nah, di Kotlin kita tidak harus menuliskan tipe datanya gitu ya. Tapi nanti juga ke depannya sebaiknya itu kita tuliskan gitu ya. Walaupun di sini dia bisa gitu ya, tanpa tipe data gitu. Oh ya, Kotlin itu dia tidak perlu dituliskan titik koma gitu ya. Jadi kalau misalkan di programming yang lain harus menyertakan titik koma, di Kotlin kita tidak perlu gitu ya. Walaupun sebenarnya kita masukkan saja titik komanya, nah ini dia sebenarnya tetap jalan gitu ya. Cuma tanpa menuliskan pun sebenarnya tidak masalah gitu ya. Oke. Oke ya, ini kita tunggu, ini koneksi saya lagi tidak bagus ya hari ini. Nah, ini ya, belajar Kotlin, nah ini sama aja gitu. Nah, kemudian tadi di example-nya, teman-teman bisa cek nanti bagaimana membuat, nah contohnya di sini ada hello world gitu ya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah untuk Kotlin, ini untuk basic Kotlin-nya gitu ya, bukan nanti ke Android. Ini yang untuk yang programming Kotlin-nya, dia harus ada yang namanya function main gitu ya. Function main itu nanti akan dianggap sebagai entry point gitu ya. Jadi untuk mendefinisikan function di Kotlin menggunakan fun gitu ya. Nah, fun main ini atau function main ini dianggap sebagai entry point untuk aplikasi Kotlin kita. Jadi kita harus mendeklarasikan si function main, kemudian nanti diikuti dengan apa yang ingin kita eksekusi gitu. Dulu sebelum Kotlin 1.3 gitu ya, di dalam main ini itu ada parameter gitu ya. Contohnya di bawah sini. Nah, dulu itu harus didefinisikan seperti ini. Jadi args argumen gitu ya, kemudian array string dia harus didefinisikan. Tapi semenjak 1.3 ke atas, mulai 1.3 ke atas, Kotlin-nya itu tidak perlu di parameternya kita definisikan gitu ya. Jadi kosongan seperti ini tidak masalah. Kalau sekarang itu kan versinya adalah versi sini ya, 1.531. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa explore. Tadi ada variabel ya. Nah, kita cek di variabel. Nah, di sini kan ada nih val C gitu ya, dari A, var A string, kemudian val B integer, val C dia 3 gitu ya. Kalau kita lihat di sini apa? Nah, N sini ya, kita membacanya mulai sini, initialize without specifying the type gitu ya. Artinya apa? Kita di Kotlin bisa mendefinisikan tidak kita bisa menuliskan variabel tanpa harus mendefinisikan tipe datanya gitu ya. Itu tidak masalah gitu. Cuma sebaiknya kalau memang dia ditujukan misalkan untuk integer, ya udah kita definisikan saja integer gitu ya, supaya apa? Supaya kita tahu gitu ya bahwa variabel tersebut nanti akan kita isi dengan nilai integer. Nah, si Kotlin di sini dia sudah mendeteksi berdasarkan berdasarkan value yang dimasukkan gitu ya. Nah, di val C kan dia apa? Tipe datanya adalah integer ya, value-nya 3. Oke, nah kita balik ke sini. Var nama sama dengan Budi. Nah, ini tanpa kita eksekusi pun gitu ya, seharusnya kita sudah bisa menebak bahwa tipe datanya adalah string.
Taunya dari mana? String itu kan biasanya diupdate menggunakan quote gitu ya, atau double petik, atau nanti petik 1 atau petik 2 gitu ya. Jadi ini tipe datanya dia adalah string. Jadi kalau kita eksekusi di sini, var nama sama dengan Budi gitu ya. Ini kalau dicek, if nama is string gitu ya, kita cek, maka print ini adalah tipe data string gitu ya. Kita jalankan. Nah, jadi dia bisa mengeksekusi si tipe data string tadi gitu ya. Jadi di sini ada statement ketika kita lakukan pengecekan, jika nama ini yang mana, nama yang di atas adalah sebuah string, maka print ini gitu ya. Ini seandainya kita ganti nanti error gitu ya, karena nanti tidak terdefinisi gitu ya. Jadi misalnya kita ganti menjadi 1 gitu ya, nanti ada pesan errornya gitu. Nah, incompatible type ya. Karena di sini dia sewaktu kita melakukan pengecekan itu tidak dituliskan gitu. Oke. Terus caranya gimana? Nah, nanti bisa menggunakan any gitu ya. Any, kemudian any itu berarti semuanya. Kalau misalkan number itu nanti juga khusus number misalkan gitu ya. Nah, dia masuk ke bagian else gitu ya. Karena yang bagian pertama itu tidak terpenuhi. Var nama any sama dengan 1. Nah, kemudian jika nama adalah sebuah string, maka print. Tapi jika nama bukan sebuah string, kita masukkan ke dalam else ya. Misalkan di sini kita print number gitu ya. Oke, berarti tadi si Budi ya. Budi itu adalah sebuah string ya. Nah, di sini. Jadi jawabannya adalah string. Bukan integer, bukan literal, bukan teks gitu ya. Cuma ya memang itu adalah sebuah teks, cuma apa? Kalau kita bicara tipe data ya berarti nanti dia string gitu ya. Kemudian ada lagi tipe data dari variabel umur adalah apa gitu ya. Jadi di sini 21 adalah bilangan bulat. Nah, kita sudah bisa tebak tadi 21 itu adalah integer. Kalau double dan float nanti dia punya koma di belakangnya. Terus bedanya double dan float apa? Float biasanya ada tambahan F ya di belakangnya. Kemudian biasanya juga yang membedakan adalah range-nya atau jangkauan nanti dari si eh, penomoran si double dan float gitu ya. Kemudian kalau boolean itu cuma ada 2, true dan false ya. Otomatis ini adalah integer. Nah, berarti apa? Tadi misalkan saya ganti menjadi umur gitu ya. Oke. Di sini tadi 21. Nah, maka dia akan masuk ke bagian else gitu ya, bukan di atas sini gitu ya. Oke. Umur ya. Oke ya. Oke. Oke. Oke, nah kita coba jalankan lagi. Nah, nanti hasilnya apa? Number gitu ya. Atau kalau di sini kan kita menggunakan if ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya when ya. Di mana di Kotlin ada yang namanya control flow kemudian when ya. Nah, selain if tadi ya. Oke, misalnya kita ganti. Kita tidak menggunakan if tapi kita menggunakan when. When kemudian umur. Ini untuk sama ya, untuk melakukan pengecekan misalkan when umur is integer gitu ya, maka kita print ini adalah tipe data integer gitu ya. Kemudian kita bikin lagi yang lain misalkan is float,
print ini adalah tipe data float gitu ya. Is double print ini adalah tipe data double gitu ya. Oke, misalkan is string print ini adalah tipe data string gitu ya. Atau tadi ada boolean ya, is boolean print ini adalah tipe data boolean. Kemudian misalkan else ya, kita cuma mendefinisikan sampai sini. Else print tipe data belum tidak tipe data tidak diketahui gitu ya. Oke. Kalau kita jalankan di sini, otomatis apa? Yang muncul adalah integer ya. Nah, karena kalau kita lihat value-nya saja nilainya adalah 21 gitu ya. Di 21 itu adalah integer. Oke, kalau misalnya kita ganti 21,5. Ini nanti akan masuk ke tipe data double gitu ya. Nah, kemudian misalkan saya kasih 21,5F gitu ya. Itu nanti masuk ke tipe data float gitu ya. Oke, nah kita balik lagi ke sini. Berarti yang benar adalah 21 gitu ya. var umur 21. Var umur 21 yang benar adalah integer gitu ya maksudnya. Oke. Nah, kemudian tipe data dari variabel berat apa? 65,2. Nah, ini tadi kita sudah definisikan 65,2 misalkan ya, 65,2. Kalau kita jalankan, nanti yang muncul adalah tipe datanya double gitu ya. Nah, kenapa bukan float gitu ya? Padahal sama. Nah, kalau float tadi untuk pendefinisiannya nanti harus ditambahkan F gitu ya, untuk menandakan bahwa dia adalah sebuah nilai dengan tipe data float. Nah, nanti muncul float. Oke, kemudian berarti ini jawabannya adalah double gitu ya. Nah, selanjutnya tipe data dari variabel status apa? Nah, di sini kan ada true dan false ya. True dan false itu kan nanti masuknya ke boolean. Berarti dia bukan string, bukan teks juga bukan integer, tapi nanti boolean. Jadi kalau kita masukkan di sini true gitu ya, maka yang muncul nanti adalah boolean gitu ya. Karena kita sudah definisikan di sini gitu ya. Oke. Kita tunggu dulu ya, ini koneksinya lumayan ini ya, tidak stabil ya tempat saya. Atau saya close ini dulu ya, close kamera saja gitu ya, biar koneksinya mungkin nanti bisa naik gitu ya. Oke. Oke. Kita tunggu atau kita refresh dulu. Ya, kita refresh dulu. Oke. Kita coba ulangi. Tadi true, ketika kita set menjadi true variabelnya, seharusnya yang muncul adalah boolean gitu ya. Oke, nah tipe datanya boolean. Kalau dia false, dia juga boolean. Oke. Nah, misalnya penulisannya true-nya T-nya besar gitu ya. Kalau kita eksekusi, nanti dia error gitu ya. Karena true yang T-nya besar ini dianggap sesuatu yang berbeda dengan true yang T-nya kecil. Jadi nanti untuk mendefinisikannya, gunakan apa true-nya yang
kecil gitu ya, jangan yang besar. Karena kalau kita lihat, karena nanti kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman yang lain, itu ada salah satu bahasa pemrograman yang untuk menuliskan true dan false dia T-nya besar gitu ya. Kemudian yang false-nya F-nya besar gitu. Tapi di Kotlin kita harus menuliskan semuanya huruf kecil gitu ya. Jadi tadi kalau false atau dia false seperti ini besar, dia juga nanti tidak terbaca gitu ya. Jadi false-nya kecil. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita balik lagi ke sini. Oke, nah di sini ada var nama, kemudian string. Artinya apa? Kita sudah mendefinisikan di sini kalau variabel nama itu tipe datanya string, kemudian value-nya atau isinya itu adalah budi gitu ya. Kemudian nama sama dengan null. Nah, di sini kita mencoba mengoverride gitu ya atau mencoba menulis ulang isi dari variabel nama dengan value-nya apa? Null. Kemudian kita print nama. Artinya apa? Kita akan menampilkan isi dari variabel nama gitu ya. Nah, kalau kita jalankan di sini yang terjadi apa gitu. Oke. Yang terjadi adalah nanti error gitu ya. Kita hapus dulu var nama, kemudian string, kemudian tadi kita isi dengan budi gitu ya. Oke. Kemudian si nama kita coba tulis ulang atau reassign variabel nama dengan nilai baru, tapi nilainya adalah 0. 0 itu berbeda dengan 0 gitu ya. Jadi jangan keliru, nanti 0 dan 0 itu berbeda. Kemudian kita print nama gitu ya. Nah, kalau kita jalankan ini nanti akan menampilkan pesan error gitu ya. Jadi null cannot be a value of a non-null type string gitu ya. Artinya kita tidak bisa memberikan nilai null ya kepada variabel nama gitu ya. Nah, itu sebabnya kenapa. Nanti di sini ada yang namanya null safety gitu ya. Atau di Java itu namanya apa? Null pointer ya, exception. Jadi kita tidak bisa memberikan null di mana di variabel tadi gitu ya. Oke, kita reload dulu. Oke, ini koneksinya lagi parah gitu ya. Oke. Koneksi di tempat saya lagi tidak bersahabat ini. Oke, intinya di sini nanti dia bakalan error gitu ya. Nah, errornya karena terkena yang namanya null safety ya kalau di Kotlin. Jadi kalau di Kotlin ada yang namanya null safety. Nah, terus berarti pilihannya adalah yang error, bukan null, bukan budi ataupun nanti bukan nama gitu ya. Oke. Nah, di sini ada null safety ya. Nah, kita mungkin di Java mengenalnya null pointer exception gitu ya. Jadi variable tipe variable di Kotlin itu tidak mengizinkan yang namanya null gitu ya. Kita tidak bisa mengassign dengan nilai null. Kemudian apa? Kalau kita ingin si variabel tersebut bisa bernilai nol, maka kita harus mendeklarasikan atau menambahkan yang namanya tanda tanya gitu ya. Di mana di akhir dari tipe data tersebut. Contohnya di sini kita punya variabel var never null, kemudian dia string never null sama dengan null. Nah, ini kan error tadi ya. Karena dia nggak bisa null gitu ya. Kemudian kalau kita pengen menambahkan string, pengen dia supaya bisa bernilai nol, maka kita tambahkan tanda tanya di belakangnya. Di belakang mana? Di belakang tipe datanya. Gitu ya. Jadi ini kalau dieksekusi,
nantinya apa? Nantinya dia akan menampilkan 0 gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah error. Kemudian yang di bawahnya, nah ini baru var nama, kemudian string ada tanda tanya, Budi. Nah, kita bisa reassign variabel nama dengan 0 karena kita sudah menambahkan tanda tanya di belakang tipe datanya. Jadi di sini kita tambahkan seperti ini. Kemudian nanti yang muncul adalah print nama, kemudian yang muncul adalah 0 gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi ini untuk meng-assign variabel dengan nilai 0 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya berarti ini jawabannya adalah 0 ya. Jadi jawabannya 0 yang benar. Kemudian dari potongan kode berikut, output yang dihasilkan apa? Nah, var X, var Y, var Z. Jadi kalau kita lihat di sini, X dia adalah integer, Y dia juga integer ya, karena bilangannya bilangan bulat gitu. Kemudian apa? Kemudian Z ya, kita bikin variabel Z yang dia value-nya adalah X to float, kemudian dibagi dengan Y to float gitu ya. Kalau kita amati di sini, ini adalah proses melakukan yang namanya konversi gitu ya. Dari integer, awalnya dia integer, X di sini, kemudian kita konversi menjadi sebuah float. Tipe datanya adalah float. Kalau float berarti dia nanti ada titik komanya di belakang gitu ya. Dan yang Y juga ada titik komanya di belakang gitu. Nah, 100 dibagi 50 berarti di sini 100.0 dibagi 50.0 gitu ya. Sama dengan berapa? Nah, berarti dia adalah 2 gitu ya. Tapi di sini kan ada 2, 2,0 2,0 di sini 2.0 gitu ya, atau 2,0 menggunakan koma yang benar-benar koma, atau di sini 20. Nah, jawabannya adalah yang 2.0 gitu ya. Karena di programming nanti kita tidak menggunakan koma. Koma yang literally dia adalah sebuah koma gitu ya. Cuma di programming koma kita ganti dengan titik gitu ya. Jadi di sini kita punya var X sama dengan 100, var Y tadi sama dengan 50, kemudian var Z itu sama dengan X to float gitu ya. Kemudian di Y dot to float gitu ya. Di sini kita print Z. Yang muncul nanti adalah 2.0 atau 2,0. Oke, karena dia sudah dikonversi menjadi float. Kalau di sini dia tidak dikonversi, ya berarti nanti hasilnya adalah cuma 2 gitu ya. Karena tipe datanya adalah semuanya jadinya adalah integer ya. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, berarti ini jawabannya adalah 2.0 ya atau 2,0. Nah, kemudian dari sifatnya variabel nama bersifat apa? Jadi variabel itu kan nanti sifatnya ada 2, ada immutable dan mutable gitu ya. Mutable itu kan dia nanti bisa dirubah gitu ya. Immutable artinya dia tidak bisa gitu ya. Atau nanti dia sifatnya read only gitu ya. File nama sama dengan Budi. Nah, di sini kita menggunakan file ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah filenya. Kalau sebelum-sebelumnya kita menggunakan var gitu ya. Jadi kita tuliskan saja file nama sama dengan Budi gitu ya. Nah, kemudian kita reassign nilai baru misalkan nama sama dengan Andi gitu. Kita coba print nama. Nah, di sini keterangannya apa? File cannot be reassigned. Artinya kita tidak bisa mereassign variabel nama dengan nilai yang baru gitu. Karena kenapa? Karena di sini dia menggunakan file ya. File itu dia akan membuat si variabel menjadi immutable gitu ya. Jadi tidak bisa dimodifikasi gitu ya. Atau dia cuma bisa dibaca saja, read only gitu. Kemudian kebalikannya var ya, var alamat sama dengan Jogja. Jadi di sini kita ganti var saja gitu ya. Kita gunakan saja
variabel yang sudah ada, var nama sama dengan Budi, kemudian nama sama dengan Andi. Nah, dia nanti yang muncul adalah si Andi, itu ya, bukan Budi lagi. Karena di sini kita bisa melakukan yang namanya reassign, itu ya. Atau kita bisa menulis ulang isi dari variabel nama menggunakan var. Jadi apa? Jadi di sini sifatnya adalah mutable, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya, dia menggunakan val, kemudian, nah ini ya, nomor 1, var a, kemudian string inisial, kemudian declare a mutable variable. Ya. Jadi dia yang menggunakan var itu dia mutable. Kemudian yang nomor 2, declare an immutable. Nah, jadi yang val B atau nanti val C itu disifati immutable. Dia tidak bisa di reassign gitu ya. Atau tadi dia read only. Kalau var dia itu nanti bisa dibaca, bisa ditulis atau bisa di reassign. Oke, jawabannya adalah mutable gitu ya. Nah, terus di bawahnya sini apa yang dimaksud dengan sifat variabel immutable? Berarti dia variabelnya tidak bisa di modifikasi value-nya gitu ya, atau tidak bisa di reassign gitu ya. Kemudian kalau mutable berarti dia bisa di reassign, bisa ditulis ulang si value dari variabel tersebut. Kemudian perbedaan println dan print biasa, println akan membuat baris baru, print biasa tidak gitu ya. Jadi tadi ada print, di sini print nama. Kalau kita tambahkan println ini print menggunakan line baru gitu ya. Nah, nanti dia munculnya Pak Andi, kemudian langsung disambung dengan ini print menggunakan line baru gitu ya. Karena print yang di atas ini dia tidak membuat baris baru. Ini cuma print biasa. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi dia nyambung. Nah, beda kalau misalkan dia println gitu ya atau println. Nanti dia akan menambahkan baris baru. Oke, nah itu tadi pretestnya gitu. Jadi ini perkenalan dulu. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba tentang memperdalam lagi tentang tipe data gitu ya. Kemudian di sini ada kelas atau control flow dulu nanti. Kita masuk ke control flow dulu. Ada when tadi ya, ada loop nanti. Kemudian nanti ada if dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman juga nanti bisa sambil mencoba di sini gitu ya. Oke. Nah, karena ini sudah selesai gitu ya, dan kalau dilihat tadi nilainya juga sudah lumayan bagus gitu ya. Berarti teman-teman di sini sudah banyak yang mengerti lah gitu ya. Basicnya dulu seperti apa di bahasa pemrograman Kotlin gitu ya. Nah, untuk materi kali ini teman-teman juga bisa cek di mana di e-learning-nya itu sudah saya masukkan tentang konfigurasi emulator ya. Kalau kemarin kita instalasi, nah sekarang konfigurasi emulatornya gitu ya. Nah, terus nanti kita coba juga belajar tentang layout gitu ya. Oke, nah untuk yang konfigurasi emulator teman-teman nanti bisa coba praktekkan sendiri. Di sini sudah saya buatkan. Ini yang instalasi kemarin, kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi emulatornya dari Android Virtual Device ya. Kemudian emulator Android yang diinstal seperti Memu, kemudian ada BlueStack, ada Nox ya, ada LD Player dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan real device atau smartphone langsung. Nah, di sini sudah saya buatkan step by step-nya gitu ya. Untuk yang menggunakan Android Virtual Device, teman-teman bisa akses ke AVD Manager. Atau kalau di sini teman-teman bisa klik Tools, kemudian AVD Manager gitu ya. Atau di sini saya jelaskan dulu ya struktur direktorinya gitu ya.
sebelum masuk ke sana. Atau Android Studio-nya di sini ada apa aja sih gitu. Sederhananya yang teman-teman harus ketahui, nah di sini kan ada yang namanya AVD Manager ya, atau tadi dari Tools kemudian AVD Manager. Ini adalah untuk mengkonfigurasi nantinya untuk membuat virtual device ya. Nah, nanti cara membuatnya seperti apa sudah saya sertakan di modul. Kemudian nanti ada yang namanya SDK Manager. Nah, di SDK Manager ini teman-teman bisa menambah, bisa mengurangi gitu ya, atau bisa memilih SDK apa saja yang teman-teman mau install gitu ya. Seperti ini gitu ya. Kemudian untuk directory project, nah di sini secara default nanti dia Android ya. Kemudian di sini ada manifest, ada folder manifest. Manifest itu biasanya identitas dari aplikasi. Kemudian ada folder Java. Folder Java itu teman-teman perhatikan yang paling atas saja. Di sini nanti ada semacam package gitu ya. Jadi ada package atau directory dengan nama aplikasi kita gitu ya. Biasanya di sini isinya adalah com example gitu ya, com.example. Kalau defaultnya seperti itu. Kemudian nanti di dalam package ini nanti kita masukkan atau kita tambahkan kelas-kelas yang ingin kita buat, kita tambahkan ke dalam sini gitu ya. Kemudian ada REST ya. REST itu nanti hubungannya dengan salah satunya ada hubungannya dengan layout gitu ya. Atau nanti ada hubungannya dengan tampilan. Misalkan nanti ingin menambahkan image gitu ya. Nah, nanti masuknya ke folder REST ini. Atau nanti masuk ke drivable gitu ya. Kemudian tadi di layout itu ada apa namanya? Activity main ya. Activity main ini adalah pasangannya si main activity yang ada di folder Java gitu ya. Jadi defaultnya gitu ya, atau mungkin secara umum nanti ada satu activity itu satu file untuk layout gitu ya, secara umum gitu ya, walaupun nanti tidak harus seperti itu gitu. Kemudian ada map ini juga salah satunya nanti untuk keperluan layouting juga gitu ya, atau keperluan apa ya, resource gitu ya, resource di atau aset ya namanya di Android. Kemudian values ini berisi ada colors, kemudian ada string. String ini biasanya untuk pendefinisian. Contohnya ada string name, itu nanti ada aplikasi pertama gitu ya. Jadi kalau dicek, kemudian nanti ada, kita bisa menambahkan lagi di string macam-macam. Kemudian ada color. Color ini adalah ininya gitu ya. Pendefinisian nilai color di resource tadi gitu ya, atau di aset tadi. Nanti kita bisa menambahkan nanti yang lain lagi gitu ya. Nah, sederhananya yang teman-teman perlu pahami yaitu dulu gitu ya. Intinya nanti kalau kita ingin menambahkan kelas baru gitu ya, atau membuat kelas baru, masuknya nanti ke Java, kemudian kita bisa buat di package yang ini gitu ya. Oke, nah kemudian tadi saya jelas kembali lagi ya, kita ke settingan tools, kemudian tadi AVD Manager, kemudian tadi ada create virtual device ya. Kalau di sini, nah nanti teman-teman bisa lewat tools atau lewat tanda icon yang ada di sini, AVD Manager. Kemudian apa? Kemudian nanti tinggal di create ya virtual device-nya. Nah, di virtual device teman-teman bisa pilih hardware-nya. Misalkan ingin membuat sebuah virtual device nanti diambilkan dari contohnya Pixel gitu ya. Jadi device-nya adalah Pixel 4 misalkan. Pixel 4 itu nanti berbeda dengan Pixel 3 gitu ya. Khususnya nanti contohnya adalah di, kalau nggak salah itu di rekomendasi
sistem operasinya apa saja nanti yang bisa dipasang gitu ya. Jadi kalau kita coba, misalnya kita buat virtual device baru, oke. Misalkan tadi ya kita lihat dulu Pixel 4, kemudian next. Nah, di sini kan ada R, kemudian Q, Pi, Oreo dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita balik lagi, kita masuk ke misalkan Pixel 3 gitu ya. Pixel 3 kita next. Nah, ini masih sama atau Pixel 3 XL. Nah, di Pixel 3 XL itu rekomendasi eh, sistem operasi yang bisa diinstal ini lebih banyak dibandingkan yang tadi gitu ya, yang Pixel 4 tadi gitu. Nah, kemudian teman-teman nanti silakan perbedaannya di mana lagi ya, ukuran screen-nya berapa inci gitu ya. Kemudian nanti ada resolusinya, kemudian ada density-nya gitu ya. Density itu kalau nggak salah kerapatan pixel gitu ya. Kemudian apa lagi? Ini sebenarnya nanti bisa di custom. Misalkan kalau udah selesai diberi nama, emulatornya diberi nama dengan nama yang berbeda dari yang di sini gitu. Misalkan di sini Pixel 3 XL, nah kita beri nama misalkan virtual device 1 gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk virtual device yang perlu diperhatikan lagi adalah kalau dia belum diinstal gitu ya, atau dia belum ada image-nya di komputer kita, contohnya ini 2827 gitu ya, ini belum ada. Nah, teman-teman misalkan ingin memasang si Android Pie misalkan gitu ya di virtual device-nya, maka harus mendownload dulu gitu. Jadi diklik download, kemudian nanti dia mencoba mendownload si image untuk Pie tadi gitu ya, sistem operasi Pie tadi. Atau kalau dia sudah ada ya berarti di sampingnya itu nanti tidak ada lagi keterangan download gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, nah nanti teman-teman ikuti saja. Kalau misalkan belum membuat virtual device ya, silahkan dibuat. Nah, sampai nanti dia finish, selesai, ya selesai mendownload ya. Kemudian, nah nanti konfigurasi terakhirnya adalah kita memberikan nama gitu ya. Atau nanti kita mau set orientasinya dia apa, mau portrait atau nanti landscape gitu. Oke, nah kemudian nanti sudah muncul di virtual device teman-teman gitu ya. Jadi ini adalah langkah atau step by step-nya sampai nanti muncul di sini. Nah itu yang virtual device ya. Ini mungkin masih gampang lah. Nah kemudian misalkan pas saya ingin menggunakan emulator saja gitu ya. Nah settingan untuk emulator itu kadang itu berbeda-beda gitu ya. Baik ini untuk memu, di sini saya menggunakan memu, atau di sini misalkan saya lagi running yang menggunakan LD player namanya. Tadi saya jalankan memo, tadi harus di restart dulu ya komputernya gitu. Jadi takutnya kelamaan, maka di sini saya gunakan yang LD player. Tapi intinya kalau teman-teman mengikuti, misalkan menggunakan memo, itu ikuti saja step by step yang ada di sini gitu ya. Jadi teman-teman download dulu si installernya, kemudian nanti diinstal. Nah, di sini langsung saja quick install, kemudian nanti dia melakukan downloading package ya. Jadi di sini kalau dilihat memang lumayan nanti kita perlu waktu gitu ya. Karena yang di-download pertama kali itu hanya semacam installer biasa gitu. Dari ketika kita jalanin installernya, dia akan mendownload package-package yang diperlukan gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal diselesaikan saja sampai selesai. Kemudian kalau udah selesai nanti muncul apa launch ya. Launch now, kemudian dia proses ininya, proses loading sampai nanti dia terbuka seperti ini. Nah, ini kan bentuk settingannya kalau nggak salah dia tablet gitu ya. Settingan awalnya dia tablet, kemudian kita rubah dulu. Jadi kita sesuaikan dulu. Jadi di sini ada tanda gear atau tanda menu setting ya, diklik. Kemudian di bagian engine itu nanti kita aktifkan yang namanya root mode-nya gitu ya. Root mode-nya harus diaktifkan atau mode root-nya harus diaktifkan. Kemudian untuk yang bagian performance gitu ya. Di sini saya pilih yang RAM 2 GB gitu ya.
Kemudian nanti masuk ke display. Nah, sini tadi ya. Untuk yang displaynya mungkin awalnya dia tablet ya. Jadi kita setting menjadi phone gitu ya. Jadi nanti settingannya biar mengikuti settingan phone saja gitu. Kemudian di sini saya biarkan default. Nah, kemudian untuk yang profile, teman-teman bisa pilih gitu ya. Mau menggunakan profile yang mana. Di sini ada kalau nggak salah Samsung, kemudian Asus kalau nggak salah, Asus ROG, kemudian yang lainnya itu apa gitu, saya lupa gitu ya. Jadi pilih saja atau mau di custom ya. Jadi sesuai nanti misalkan namanya apa gitu untuk supaya dia bisa terdeteksi di Android Studio biar kita bisa tahu ya bahwa itu berasal dari emulator yang tadi kita setting gitu. Kemudian nanti kita restart ya, restart now. Ini sebenarnya yang di restart bukan komputernya tapi si emulatornya gitu ya, si memunya yang kita restart. Dia jalan sampai proses boot ulang. Nah, nanti tampilannya sudah seperti handphone gitu ya. Kalau awal tadi dia masih berupa tampilannya seperti ini, kayak tablet. Kemudian nanti kalau sudah kita setting font-nya tadi untuk yang display-nya tadi ya, orientation-nya kita set menjadi font, dia bentuknya seperti font gitu. Nah, itu sampai nanti dia muncul gitu ya. Anggaplah ini adalah memo gitu ya. Sampai nanti dia muncul seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih yang setting atau nanti cari setting. Ini settingnya bukan setting memo lagi, tapi setting Android-nya. Nah, kemudian nanti masuk kalau di sini ya di emulator itu nanti teman-teman pilih about masuk ke setting, kemudian about phone di bawah atau about tablet ya. Kemudian nanti masuk ke build number. Nah, kita tap di sini beberapa kali di bagian build number sampai nanti keterangan you are now a developer gitu ya, atau nanti keterangannya no need gitu ya, you are already a developer. Tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk mengaktifkan yang namanya USB debugging ya. USB debugging itu nanti munculnya di developer option namanya. Nah, developer option itu harus diaktifkan dulu melalui cara ini tadi, kita tap ataupun kita ibaratnya kita klik gitu ya beberapa kali, kita tap beberapa kali sampai dia muncul you are now a developer gitu ya, atau no need, you are already a developer. Kalau sudah, nah berarti kita balik lagi ke menu setting. Jadi di sini tadi ya, anggaplah ini adalah memo, kita masuk ke setting. Nah, masuk ke about tablet. Kemudian tadi si build number, ini kita klik beberapa kali sampai keterangannya you are now a developer gitu ya. Nah, kita back lagi, nanti muncul di paling bawah sini ada yang namanya developer option. Developer option kita klik aja. Nah, di sini ada yang namanya USB debugging gitu ya. Nah, ini awalnya kan dia off, kemudian kita nyalakan. Nah, kalau sudah nyala, ya sudah, ini artinya dia sudah siap terhubung dengan Android Studio gitu ya. Nah, di sini saya bikinkan script-nya biar nanti apa? Misalkan ingin membuat ya, apa namanya, ingin supaya si emulatornya bisa langsung terhubung tanpa perlu membuka command prompt dulu, teman-teman nanti tinggal double klik ini gitu ya, atau tinggal copy saja ini. Misalkan di sini kita simpan di notepad gitu ya. Kita buka notepad, kemudian kita copy ini. Kemudian sini kita paste, nah kemudian kita save. Save as gitu ya. Misalkan namanya adalah tadi call memo gitu ya. Memo. Tapi .bat gitu ya. Di sini mungkin kita set menjadi all file gitu ya. Call memo.bat. Bat itu kan batch gitu ya dari terminal, dari command prompt gitu ya. Ini kita save. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan sebenarnya bagian sini. Nah, karena ini kan menggunakan memo, kemudian awalnya si memo itu kan kalau di tempat saya install di drive C program file, kemudian namanya adalah microvert gitu ya.
kemudian memo. Nah, kalau teman-teman installnya di tempat yang lain, misalkan drive D, drive E, itu harus disesuaikan lagi di bagian sini gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Kalau kita cek ya di sini, oke, saya langsung saja masukkan gitu ya. Nah, di memo itu ada yang namanya ADB ini ya, ada namanya ADB juga gitu ya. Nah, ADB inilah yang kita panggil supaya nanti dia bisa terhubung dengan si Android Studio. Caranya gimana? Nah, karena tadi sudah kita save menggunakan .bat, nah berarti teman-teman tinggal double klik saja si ininya tadi ya, si filenya tadi, call. Nah, ini ya, call memo ini. Kita double klik. Nah, nanti dia apa? Akan menjalankan perintah ini gitu ya. Dan nanti contohnya apa? Dia menjalankan command prompt akan muncul seperti ini, kemudian nanti keterangannya Diamond Star successful gitu ya. Nah, kalau sudah successful, artinya apa? Artinya kita sudah berhasil menjalankan si memonya gitu ya, ADB yang memonya tadi gitu. Cuma biasanya di Android Studio, misalkan kita udah buka memo, terus ternyata di sini tidak muncul nama emulatornya, teman-teman lakukan restart gitu ya. Yang di restart apa sih memonya gitu ya. Jadi kita restart, terus nanti kita lihat lagi di sini, pasti nanti dia sudah muncul ya. Kalau cara pengkoneksiannya tadi benar. Kalau sudah muncul, nah berarti nanti kalau kita mau menjalankan aplikasi kita tinggal pilih emulatornya tadi gitu ya. Contohnya ini misalkan. Kemudian di sebelahnya ada run app gitu ya. Kita jalankan. Kita tunggu proses instalasi ke emulatornya gitu ya. Kalau menggunakan LD player nanti ada settingan tambahannya, cuma tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Oke, nah ini kan kalau dilihat dia lebih ringan nanti dibandingkan yang ini tadi ya, dibandingkan yang berasal dari AVD Manager sini gitu ya. Lebih lebih ringan yang menggunakan emulator seperti ini gitu. Oke, nah itu untuk settingan yang ini gitu ya. Nah, ini proses instalasi. Nah, ini tadi gitu ya. Oke. Ini sudah selesai gitu ya. Sudah terkoneksi antara Android Studio-nya dengan si emulatornya gitu ya. Kemudian opsi yang ketiga ini sudah saya buatkan juga. Teman-teman apa menggunakan real device. Real device itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika kita mengkonfigurasi di bagian emulator seperti memo tadi gitu ya. Yang jelas nanti kita harus aktifkan dulu developer option-nya. Nah, untuk mengaktifkan developer option biasanya itu ada beberapa konfigurasi yang berbeda di setiap smartphone gitu ya. Misalkan yang tadi kalau tipe-tipenya seperti ini, di sini keterangannya Samsung gitu ya. Atau apa tadi dia letaknya ada di build number gitu ya. Ada juga nanti yang letaknya di contohnya kayak di Redmi Note 8 ya. Atau di Xiaomi itu biasanya kita coba searching dulu aktif mengaktifkan apa developer option. Jadi handphonenya apa gitu ya. Xiaomi misalkan. Nah, itu ada caranya sendiri gitu ya. Jadi masuk ke setting di sini. Kemudian di bagian Mi UI version, klik 7 kali sampai muncul notifikasi you are now a developer gitu ya. Oke, kita coba. Misalkan di sini saya akan menghubungkan device saya. Ini kita close dulu aja karena dia tidak bisa ya nanti.
Oke, saya exit dulu. Saya akan coba mirroring. Oke, kita sebentar ya, saya cari dulu. Untuk mirroringnya. Oke, ini ya. Nah, saya hubungkan lagi handphone saya. Oke, saya coba mirroring menggunakan yang namanya SGRCP gitu ya. Nah, tadi masuk ke setting ya, kemudian about phone, kemudian ada Mi UI version ya. Ini katanya tadi apa? Nah, ini beda lagi nih. Ini di mana tadi? About phone dan cari Mi UI version. Oh, ini ya yang bawah sini. Nah, Mi UI version. Nah, ini diklik sampai 7 kali gitu ya. Nah, kalau tadi di tempat saya kan sudah ini ya, sudah keterangannya you are already a developer gitu ya. Jadi saya tidak perlu lagi mengaktifkan ini ya. Jadi yang bagian MIUI version di tab sebanyak 7 kali. Kalau sudah biasanya muncul developer option itu di bagian additional setting ya. Nah, di bawah sini ada developer option. Nah, kemudian apa? Di sini kita pilih yang USB debugging-nya dijadikan aktif gitu ya. Kita jadikan aktif, kemudian di sini ada keterangan satu lagi nih, kalau di versi yang ini ya, versi si Mi UI Redmi Note di sini, ini ada pilihan install via USB. Nah, ini juga diaktifkan gitu ya. Karena kalau tidak diaktifkan nanti dia tidak bisa terinstall gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah ini kita sudah bisa coba jalankan si Android-nya tadi. Nah, di sini pun nanti udah muncul gitu ya. Nah, Xiaomi Redmi Note 4. Nah, ini tinggal dijalankan. Kemudian nanti di sini akan muncul keterangan ini, keterangan notif install gitu ya. Oke, kita tunggu dulu proses building ya aplikasinya. Nah, di sini ada apa pilihan install via USB ya. Nah, di sini kita pilih yang install. Nah, nanti dia proses instalasi sampai instalasinya selesai langsung menjalankan si aplikasinya. Nah, ini tadi ya. Ini adalah aplikasi yang berasal dari sini, berasal dari Android Studio-nya gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan real device seperti ini juga gitu. Jadi yang perlu diperhatikan apa? Di real device tadi, yang perlu diperhatikan adalah USB debugging-nya harus diaktifkan sama ya, kayak emulator. Kemudian biasanya ada tambahan install via USB ya. Kalau misalkan di tempat teman-teman tidak ada ya, berarti cukup aktifkan USB debugging saja gitu ya. Nah, jadinya seperti ini gitu. Nah, itu tadi adalah step by step teman-teman untuk menjalankan emulator si ini tadi ya. Dari 3 cara gitu ya. Dari virtual device yang dari Android, kemudian di sini menggunakan emulator Android seperti Memu atau nanti LD Player ya. LD Player ini ada lagi konfigurasi tambahannya gitu ya. Cuma Memu udah cukup. Kemudian yang terakhir menggunakan real device. Real device intinya
cari dulu bagaimana cara mengaktifkan developer option, kemudian nanti bakalan ketemu USB debugging dinyalakan, kemudian install via USB juga dinyalakan. Nah, itu contoh ini ya, contoh menghubungkan dengan emulator. Oke. Oke, saya akan set dulu presensinya ya. Teman-teman coba saya send dulu ke grup ya. Teman-teman tes dulu kodenya ya. Oke. Oke ya, ini koneksinya agak lama ini. Bentar. Oke ya, sebentar ya. Saya reload dulu sebentar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar itu ya. Oke, directory. Akan kita lanjutkan. Oke, saya hubungkan dulu. Oke, sebentar ya. Ini saya matikan dulu. Oke, ya. Kita Oke ya, ini saya belum bisa paste ke grup ya, ini sebentar ya. Oke, saya inikan dulu buat presensinya ya. Oke, sambil menunggu loading ya. Nah, kita akan belajar yang namanya layout gitu ya. Jadi di mana? Wah, ini koneksinya parah ini. Oke, kita belajar layout dulu sebentar gitu ya. Kita cicil dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya pun kita akan bahas lagi tentang layout. Kemudian bagaimana nanti cara mendefinisikan si layout tersebut gitu ya. Jadi di Android itu ada beberapa jenis layout ya. Nah, pertama nanti ada yang linear layout, kemudian nanti ada relatif, ya ada constraint, kalau nggak salah itu ada frame juga, kemudian ada table gitu ya, yang biasanya banyak dipakai itu, atau biasanya
lebih mudah itu di custom, contohnya nanti menggunakan constraint gitu ya. Oke, atau relatif. Nah, relatif itu nanti dia tidak terikat di seperti apa? Seperti linear gitu ya. Linear itu kan nanti ada yang horizontal, ada yang vertikal gitu. Kalau si relatif itu nanti bisa horizontal, bisa vertikal. Oke, saya bukakan ini aja. Oke, nah dari sini aja kita belajar dulu ya sementara. Nah, jadi dari linear tadi, ini bentuknya apa? Apakah vertikal, apakah horizontal nantinya? Contohnya kalau eh, vertikal, kalau vertikal itu dari atas ke bawah gitu ya. Kalau nanti horizontal dia kan menyamping gitu ya. Atau kita lihat dulu sebentar. Ini ya, kalau vertikal itu kan menunya itu dari atas ke bawah gitu ya. Kalau dari horizontal itu nanti dari kiri ke kanan gitu ya. Ya, ini koneksi saya lagi parah gitu ya. Oke, sebentar ya. Saya ini dulu. Sebentar saya lihat koneksi saya dulu. Cek, oke. Oke, tadi saya ini ya, koneksinya saya oke, saya share ulang. Semoga tidak nge-lag lagi. Oke, nah, kalau kita bicara layout, nanti itu ada yang namanya view, kemudian nanti ada yang namanya view group ya. Untuk yang view itu nanti contohnya ada yang namanya text view, kemudian edit text gitu ya. Kemudian nanti ada yang namanya button, scrollable gitu ya. Scroll view, nah itu nanti masuknya ke view gitu ya. Kemudian nanti ada yang namanya view group. Nah, di sini ya. View group ini contohnya adalah layout gitu ya. Nanti ada constraint layout gitu ya. Kemudian nanti uh, ada lagi mana tadi? Linear layout, grid layout, table layout, kemudian ada relative layout dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Constraint layout itu adalah connect view with constraint. Jadi dia nanti ada semacam kayak penghubungnya gitu ya. Dia nanti terhubung dengan garis gitu. Kita bisa menghubungkan antar view menggunakan constraint layout gitu ya. Kemudian nanti ada linear layout, ada bentuknya horizontal ataupun nanti dia vertikal gitu ya. Vertikal itu kan dari atas nanti jajar ke bawah gitu ya. Horizontal dia menyamping gitu. Kemudian nanti ada relatif. Nah, relatif ini nanti bisa lebih fleksibel, bisa horizontal, bisa vertikal dan gabungannya gitu ya. Kemudian nanti ada table, bentuknya row dan kolom sesuai namanya. Kemudian nanti ada frame gitu ya. Nah, kalau kita lihat kalau view kan tadi udah inilah udah
ngerti lah gitu ya. Nanti view itu hubungannya dengan button, kemudian nanti dengan edit tag gitu ya. Kemudian nanti radio button, checkbox itu nanti disebut dengan view gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini view subclasses are basic user interface building blocks ya. Kalau di sini berarti kalau kita cek nanti di sini di bagian ininya, di bagian desainnya. Nah, ini yang termasuk view. Ini button ini view gitu ya. Text ini juga view dan lain sebagainya. Ini adalah view. Nah, kemudian kalau yang tadi view group ini nanti hubungannya dengan salah satunya adalah layout gitu ya. Nah, ini tadi jenis-jenis layout. Kemudian tadi ada hierarkinya. Jadi view group, di dalam view group bisa ada view group atau di dalam view group nanti ada view. Jadi intinya misalkan kayak eh, apa namanya? Misalkan ada layout namanya relatif gitu ya. Di dalam relatif itu bisa ada linear gitu ya. Atau nanti di dalam linear baru nanti ada view-view yang lain gitu ya. Kalau kita lihat di sini apa? Root view is always a view group. Jadi yang paling atas itu adalah si view group. Oke, kita coba untuk presensinya ya. Semoga bisa saya share ulang. Nah, itu teman-teman silakan ya di tes presensinya sudah bisa atau belum nanti ya. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya view hierarchy and screen layout ya. Di sini misalnya kita menggunakan linear layout. Di dalam linear layout itu ada view. Jadi linear layout ini adalah view grupnya. Di bawahnya itu adalah view-nya. Nah, contohnya di sini linear layout, kemudian kita masukkan button, kita masukkan text view, kita masukkan button lagi. Nah, ini bentuknya vertikal gitu ya. Vertikal linear vertikal layout gitu ya. Oke. Nah, kalau dilihat ada yang namanya komponen tree. Nah, komponen tree-nya bentuknya ya isinya apa? Dari view group tadi, dari layout-nya, kemudian diisi dengan view-nya. Nah, jadi kalau kita lihat ke sini, di sini ada linear layout ya, atau kita create aja baru new project ya. Kita bikin misalkan namanya adalah layout, linear layout dulu gitu ya. Linear layout. Kita belajar ini dulu. Kita finish. Ini kita close saja untuk yang sebelumnya dibuka. Oke. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Nah, jadi tadi yang perlu diingat itu ya, ada yang namanya view, ada yang namanya eh, view group gitu ya. Nah, tadi sini ketika belajar user interface nanti di Android ada view group. View ini nanti apa hubungannya dengan contohnya tadi kayak button, text field gitu ya, atau edit text, kemudian ada radio button, checkbox dan lain sebagainya itu disebut dengan view. Kemudian view group ini nanti masuknya ke layout gitu ya. Tadi ada constraint, ada linear, ada relatif dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang view, yang namanya view yang mana ya? Ini kan misalkan button misalkan gitu ya. Ini misalkan text misalkan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah view. Kalau si view groupnya itu adalah si layout-nya gitu. Kemudian si view group itu akan selalu menjadi root gitu ya. Jadi root dari view, jadi di atas view ada view group atau di dalam view group itu ada view. Oke, nah seperti ini kalau kita cek di sini. Nah, di sini kan ada komponen tree, constraint layout gitu ya. Komponen tree, constraint layout. Nah, ini tadi adalah view groupnya. Kemudian ada text view. Ini adalah si view namanya gitu ya. Kemudian di sini dia layoutnya adalah constraint. Jadi kalau kita lihat di sini di palette sini ya, sini ada constraint, ada linear layout.
horizontal, linear layout vertikal, ada frame, ada table, ada table layout, ada table row gitu ya. Kalau kita lihat di slide-nya tadi, sebenarnya ada lagi nanti yang namanya relatif gitu ya. Oke, misalkan kita akan mencoba menggunakan membuat sebuah linear layout gitu. Nah, tapi di sini dia secara default dia terset apa? Constraint layout gitu ya. Sebenarnya ini teman-teman bisa masuk ke code gitu ya. Kemudian ini nanti diubah bagian sini. Nah, di atas sini kan dia sudah constraint. Ini bisa dirubah menjadi layout gitu ya. Menjadi linear gitu ya. Linear ininya. Nah, linear layout gitu ya. Nah, nanti tinggal orientasinya ataupun nanti dia bentuknya apa, mau vertikal atau horizontal gitu ya. Atau kita kembalikan dulu, kita masuk ke desain. Di sini kita klik kanan. Nah, ada klik kanan convert view, misalnya kita ganti menjadi linear ya. Nah, jadi nanti dia menjadi linear layout. Contohnya di sini dia menjadi horizontal ya. Yang awalnya dia hello world-nya di tengah, awalnya ya default-nya constraint. Sekarang dia hello world-nya di atas gitu ya. Horizontal itu kan berarti nanti gimana? Nah, nanti dia menyamping gitu ya. Jadi di samping sini dan di sampingnya lagi gitu ya dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat di codingnya juga. Nah, di sini ada nanti eh, keterangannya linear layout gitu ya. Kita cek lagi ke sini. Nah, di sini ada orientation ya, mau vertikal atau horizontal. Jadi ini di sini bisa kita definisikan. Anggaplah ini misalkan kita push gitu ya. Linear layout ya. Kemudian misalkan tadi match parent. Bentar. Kita ganti aja dari sini aja ya. Nah, ini kita hapus saja dulu. Oke. Kemudian ada yang namanya orientation. Nah, orientationnya misalkan horizontal atau vertikal. Vertikal misalkan. Kalau vertikal berarti dia dari atas ke bawah gitu ya. Nah, di sini contohnya bisa kita masukkan ada misalkan text view ya, plain text gitu ya. Kalau text view itu nanti dia cuma sebuah teks gitu ya. Kalau plain text ini kan bentuknya nanti inputan. Contohnya seperti ini. Nah, paling atas, kemudian misalkan bawah lagi, nah dia vertikal gitu ya. Karena kita layoutnya di sini vertikal. Kalau nanti kita jadikan kita convert misalkan ke constraint gitu ya, itu nanti beda lagi gitu ya. Nah, atau ini atau kita mau tambahkan button ya. Ini sebentar, ini vertikal atau oke, kita tambahkan button misalkan. Mana tadi button? Ini ya, button. Nah, seperti ini gitu ya. Ini kan ada atribut ya. Teman-teman diklik aja. Sebelah kanannya ada atribut. Nah, orientasinya kan ada vertikal atau horizontal ya. Misalnya kita ganti horizontal, ya nanti beda lagi. Horizontal itu kan nanti menyamping gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sebelah kirinya nanti apa, sebelah kanannya apa, jadi dia menyamping gitu. Kalau dia vertikal berarti dia dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Ini kita taruh misalkan si buttonnya kita taruh di bawah. Kemudian di sini tinggal dicoba-coba.
teman-teman di sini ada misalkan name ya. Misalkan kita buat inputan untuk semacam kayak email gitu ya. Teksnya misalkan to gitu ya. Kemudian name ini misalkan subjek gitu ya. Kemudian misalkan ini apanya? Atau dua dulu aja. Nah, kemudian buttonnya misalkan ini adalah send gitu ya. Nah, ini adalah bentuk nanti apa? Artinya dia sejajar ke bawah itu ya. Ini kalau misalnya kita hapus dulu, kita tambahkan text view misalkan. Nah, ini juga bentuknya dia ke bawah gitu ya. Karena dia vertikal. Vertikal, vertikal gitu ya. Nah, jadi tadi cara membuatnya, teman-teman bisa convert gitu ya, ataupun nanti bisa dimasukkan aja di sini diganti. Yang awalnya dia defaultnya adalah constraint, kita ganti menjadi linear gitu ya. Atau tadi kalau mau di-convert, klik kanan, kemudian convert ke mana gitu ya. Nah, atau ini tadi kita jadikan constraint dulu, atau ini kita Ctrl Z saja. Kita lihat dulu tadi dari awal. Secara default dia adalah constraint. Oke, nah ini adalah constraint ya. Constraint layout atau tadi view groupnya adalah constraint. Kemudian di dalam view group ada view. Namanya adalah text view. Text view ini adalah view. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau mau mengconvert, klik kanan aja. Kemudian convert view, kita ubah ke linear misalkan ya. Oke. Nah, ini secara otomatis dia menjadi linear horizontal gitu ya. Ini kita set misalkan kita pengennya vertikal atau horizontal. Atau ini kita hapus dulu. Kemudian di text view-nya tadi kita tambahkan text view baru gitu ya. Nah, jadi dia kalau teman-teman menemukan menu ataupun contoh menu gitu ya yang dia vertikal ke bawah, nah itu nanti dia kita bisa menggunakan linear layout gitu ya. Kita cek misalkan di sini ada nah, misalkan ini image view. Sebentar, image view. Atau intinya itu dulu. Linear layout, tadi ada horizontal dan vertikal ya. Jadi vertikal itu nanti bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada misalkan bentuknya adalah form, ya nanti saya buatkan lagi biar lebih jelas ya. Misalkan dia adalah sebuah form tadi, nah contohnya adalah form seperti ini, atau form login gitu ya, bisa saja seperti ini. Kemudian ada button, nah seperti ini gitu ya. Ini misalkan username, ini misalkan yang password gitu. Nah, itu linear layout gitu ya. Nanti minggu depan saya akan ulangi lagi mengenai linear layout ataupun layout-layout yang lain gitu ya. Jadi mungkin nanti saya buatkan modulnya lagi supaya lebih mudah diikuti di rumah gitu ya. Kemudian ada lagi tadi constraint ya. Ini kita convert menjadi constraint. Oke, ini masih linear ya. Kita ini kan dulu.
layoutnya adalah constraint. Oh ya, ini sebenarnya udah constraint ya, cuma namanya aja linear ya. Ini dia constraint ya, constraint. Oke. Nah, si constraint tadi dia menjadi root view ya. Jadi di dalamnya sini nanti kita bisa masukkan contohnya tadi kayak plain text ya. Oke. Ini bisa kita tarik ke samping, bisa kita tarik ke samping, ke atas, misalkan juga ke bawah. Nah, dia bisa dimunculkan di tengah gitu ya. Kemudian misalkan password kita masukkan ke sini, dia ikut ke yang atas misalkan ya. Atau di sini dulu deh. Dia ikut ke sini, nyamping, ping gitu ya. Ini adalah yang password. Kemudian yang button. Button kita masukkan ke sini. Misalkan dia full ya. Nah, misalkan dia berada di tengah sini. Nah, ini bisa digeser, misalkan di sini gitu ya. Kemudian lebar ini dulu lah gitu ya. Nah, ini adalah kalau concern itu nanti dia bisa lebih fleksibel lagi gitu ya. Misalkan ini kita geser, kita bikin button baru supaya dia sejajar. Kita misalkan ikutkan dia dengan yang di samping sini gitu ya. Oke, nah misalkan yang ini namanya apa? Misalkan login gitu ya. Yang satunya namanya misalkan apa? Register gitu ya. Nah, ini kita baru menggunakan desainnya gitu ya. Layout design. Tapi kalau nanti masuk ke code-nya, nah bentuknya udah seperti ini gitu ya. Jadi dia udah tergenerate secara otomatis. Jadi tadi ada edit text ya, kita menyebutnya nanti edit text untuk yang text field. Kemudian tadi yang button, kita menyebutnya di sini adalah button. Kemudian di sini untuk pemberian namanya, tadi ya, pemberian nama misalkan kayak login. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini nanti kita menggunakan yang namanya text. Di sini kalau kita, misalkan di sini kosong nih. Nah, ini kan kosong ya, tidak ada. Teman-teman bisa menambahkannya melalui panel atribut di sebelahnya, atau teman-teman bisa nanti masukkan ke sini. Nah, terus urutannya di mana? Urutannya nanti bebas gitu ya. Android text tadi login gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi dia udah muncul tulisan login. Nah, nanti kita akan coba belajar lagi misalkan yang horizontal ya. Tadi baru vertikal ya yang linear ya. Sekarang kita ingin masuk ke horizontal. Saya convert lagi ke linear layout. Nah, kemudian kita set horizontal. Ini kita hapus dulu aja. Misalkan ada button gitu ya, dengan terurut gitu ya, menyamping. Kita bisa gunakan horizontal. Sini kita masuk ke desain, kemudian button. Nah, nanti dia bisa kita ini kan orientasinya nanti bisa kita set menjadi horizontal gitu ya. Oh, ini masih constraint ya atau sudah ini? Kita lihat dulu. Oh, sudah linear ya. Oke, contohnya kita lewat code saja, misalkan. Kita bisa bikin button, kemudian ini kita bisa isi misalkan 100 dp. Ini web content. Kita lihat dulu ya, kita split aja deh. Nah, ini kalau kita ganti 50 seperti apa?
Oke, kelihatan ya. Jadi sambil diperhatikan, ketika kita menuliskan 100, nanti yang muncul seperti apa gitu ya. Kemudian ini tingginya layout height-nya adalah wrap content. Kemudian apalagi? Teksnya, kita misalkan ini adalah button 1 gitu ya. Nah, itu muncul button 1 ya. Kemudian atau di sini BTN 1 itu aja ya. Button 1, kemudian apa background-nya color misalkan apa? Oh, ini background-nya. Oke, misalkan kita nggak perlu dulu deh. Kita ini dulu aja. Kemudian margin. Marginnya misalkan 2 dp. Oke, jadi kelihatan ya jaraknya ya. Margin itu kan jarak terluar. Saya akan seperti tadi. Oke. Kemudian misalkan apa? Text color. Text color-nya adalah black ya. Kalau black berarti sini tulisannya hitam ya. Kalau kita lihat di sini dia hitam. Kalau misalkan dia ganti white ya berarti dia putih gitu ya. Nah, seperti itu. Anggaplah putih. Kemudian atau bisa juga menggunakan ini ya, menggunakan hexa. Nah, FFF itu putih. Kalau 0000 itu dia hitam gitu ya. Atau FF00, nah dia merah gitu ya. Anggaplah kita putih dulu aja. Kemudian tekstilnya, tekstil itu misalkan nah kita bikin bold gitu ya. Nah, jadi ini kan lebih tebal gitu ya. Lebih tebal ininya teksnya gitu ya. Oke. Ini misalkan yang button pertama. Nah, kita bisa bikin button selanjutnya. Karena dia masih horizontal, berarti kan ke samping ya seharusnya. Sama, kita kasihkan 100 dp, kemudian sama wrap content. Kemudian apa lagi? Teksnya. Ini adalah BTN 2, button 2 gitu ya. Kemudian ada marginnya 2 dp. Nah, jadi dari atas jarak ininya, jarak buttonnya tadi kita set, kemudian sama ya. Misalkan apalagi itu text color sama ini misalnya warnanya merah gitu ya, FF00. Jangan lupa menggunakan pagar. Kemudian text style bold gitu ya, sama bold. Nah, ini kalau kita menggunakan yang namanya code gitu ya. Kalau menggunakan apa namanya menggunakan desain ya kita tinggal drag and drop aja, drag lagi ke sini gitu ya. Kemudian nanti di sebelah sini ada settingan atribut ya. Atributnya mau di set seperti apa. Nah, di sini ya. Kita klik, nah di sini kan ada text color gitu ya. Kemudian teksnya kita set apa, text style-nya di set apa, margin-nya di set apa gitu ya. Di sini sudah ada sebenarnya. Ya, intinya mau menggunakan desain boleh, mau menggunakan yang code boleh ya. Tapi nanti yang code untuk kedepannya pasti akan selalu kepakai ya. Karena nanti contohnya kita menambahkan sesuatu lagi di sini, ini nanti ya menggunakan yang code misalkan ya. Misalkan kita bikin baru lagi, jadi 3 gitu ya. Nah, tadi kan udah kelihatan nih, horizontal kan dia ke samping gitu ya. Kalau kita tambahkan lagi yang baru, button ini tadi sama 100 dp,
wrap content, kemudian teksnya btn3, kemudian layout marginnya sama, text color kita set menjadi 00FF. Nah, sekarang 00FF. Ini nggak kelihatan ya. Atau, nah, ini aja. Di sini kan ada color nih. Nah, kita lihat aja. Sini kan misalkan kita pengennya berapa gitu ya. Kan awalnya putih ya. Sini kan ada nih. Kita klik aja. Nah, di sini ada hexanya gitu ya. Misalkan kita ganti aja. Warnanya ungu. Warnanya ungu. Warnanya pink. Nah, ini ya. Pink. Seperti ini. Nah, oke. Sudah gitu ya. Jadi si hexanya untuk colornya sudah keset gitu ya. Selanjutnya apalagi layout, kemudian text style kita bold gitu ya. Oke, sudah gitu. Jangan lupa ditutup. Misalkan kita ingin mengakhiri ya. Nah, yang namanya view group tadi ini lihat layoutnya yang namanya view adalah button, button, button ataupun nanti dalam bentuk apa? Dalam bentuk teks misalkan gitu ya. Ini juga masuk ke dalam view. Oke, nah ini contoh horizontal gitu ya. Vertikal ya berarti ke bawah gitu ya. Sekarang orientationnya kita ganti menjadi vertikal. Nah, di sini kan tadi ada Android orientation, ganti vertikal. Nah, lihat dia ke bawah gitu ya. Horizontal menyamping, vertikal ke bawah. Oke. Nah, satu lagi kita punya yang namanya misalkan kita bisa taruh di sini yang namanya graffiti gitu ya. Graffiti, layout graffiti center gitu ya. Center. Kita lihat dulu jalan nggak. Oke, seharusnya ini kita ganti wrap konten. Nah, ini juga. Nah, dia berada di tengah ya. Nah, itu kita gunakan yang namanya layout graffiti gitu ya. Itu nanti kita bisa set komponennya supaya dia berada di tengah-tengah gitu ya. Menggunakan layout graffiti. Tapi nanti tadi kita rubah dulu layout width-nya sama height-nya adalah wrap content. Nah, tahu di sini contohnya misalkan right gitu ya. Jadi ada center, nah ada right gitu ya. Bottom misalkan ya ganti aja. Kita mau meletakkannya di mana gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mungkin ini tambahan lagi. Nanti teman-teman bisa explore ya. Di sini misalkan kita balikan lagi menjadi apa? Horizontal gitu ya. Oke, ini kita bikin top ya di atas. Dan ada lagi yang namanya layout wake gitu ya. Kita set menjadi 5 misalkan. Set dulu, kita mau lihat dulu. Ini kita ganti ke match parent. Oke. Kemudian sini background-nya nggak kelihatan ya. Android background.
color. Nah, kita cek di ini ya, purple teal 200 misalkan. Ini nggak kelihatan ya. Oh, nggak kelihatan ya, sudahlah. Nanti kita ini lagi ya. Ya sudah, ini nanti aja lah. Yang penting teman-teman tahu dulu linear layout. Tadi settingannya ada horizontal, orientasinya ada vertikal gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin kita coba yang relatif gitu ya. Oke, relatif. Ini kita convert, bisa kita convert. Nah, tadi ya. Ini misalkan ada nggak tadi ya relatif? Tadi tuh kayaknya nggak ada ya. Convert view. Oh, ini ada. Relatif misalkan gitu ya. Nah, ini kita hapus dulu aja. Oke. Ini namanya constraint ya, tapi di sini sebenarnya dia adalah relatif ya. Jadi jangan atau sini tak kasih nama layout aja lah. Layout gitu ya. Tapi dari iconnya ini kan dia relatif. Contohnya kita masuk aja ke code ya. Ini oke, ini kita hapus dulu. Nah, kita berikan background dulu, bisa atau tidak ya. Dari tadi nggak bisa gitu ya. Background black. Oke, kita split aja. Oke, ini udah muncul. Jadi ini adalah tadi ya, diingat ini adalah view group. Root-nya, kemudian nanti di bawahnya baru kita masukkan gitu ya. Jadi relatif. Atau ya udah gitu dulu aja. Nah, tadi ada yang namanya edit tag. Edit tag itu dia apa? Kalau di drag and drop kan dia dari sini, dari plain tag ya. Itu adalah edit tag namanya. Nah, ya ini baru benar nih. Jadi tadi belum ada penutupnya. Kemudian ini adalah edit text. Oke, kita split aja supaya kelihatan. Edit tag itu kita kasih 200. Mana? 200 dp. Kemudian height-nya itu wrap content. Kemudian nanti background kita berikan misalkan F. Nah, kelihatan ya. Kemudian apa lagi? Hint ya. Padding. Padding itu nanti adalah jarak di dalam. Ini bisa dilihat ya, ini ada hint-nya adalah nama. Kemudian jarak di dalamnya, padding-nya, jadi antar kotak yang di dalam, itu kita kasih berapa gitu. Nah, itu kelihatannya. Jadi ke samping 16, ke atas 16, ke bawah 16, ke kiri kanannya juga 16 gitu ya. Sini kita kasih 16 dp. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi edit tag. Kemudian di sini misalkan untuk kita set 180 dp gitu ya. Ini relatif ya. Layoutnya. Kemudian kita bisa set margin left ya. Jarak ke kiri antar edit tag gitu ya.
itu kita kasih 5 dp. Oke, ini belum kelihatan. Kita set background-nya, samakan saja dengan yang di atas, F 8E, FF 8F3 ya. Oke. Kemudian margin left sudah. Kita kasih hint alamat gitu ya. Nah, itu kelihatan. Kemudian padding-nya kita kasih 16 dp. Alamat gitu ya. Nah, ini harusnya ininya jalan nih. Kok dia nggak jalan? Oke. Jadi mungkin kita tambahkan lagi ID dulu ya. ID ini untuk penandanya dia berupa name gitu ya. Dan ini adalah ID-nya email gitu ya. Oh iya, email dulu ya. Ini bukan alamat ya, tapi ini email. Oh ya, email nggak apa-apa sih. Email. Ini. Kemudian di sini, nah baru kita tambahkan yang namanya layout to right gitu ya. Layout to right of ID apa? Name gitu ya. Nah, itu ya, ini kelihatan. Oke. Ini bisa dicoba, misalnya margin left-nya 15. Nah, itu kan kelihatan tuh ininya pergeserannya. Kita ganti misalkan 20. Nah, dia kan jarak antara margin dari margin sebelah kiri antara kotak alamat ini ke sebelah kirinya adalah sebanyak 20. Kalau kita ganti 5, berarti jaraknya cuma 5. Nah, itu ya. Ini relatif. Misalkan kita tambahkan lagi. Ini udah selesai. Edit text 200 dp. Ini juga kita set match parent ya. Oh ya, ID tadi jangan lupa kita set dulu ID-nya. ID misalkan ini untuk message gitu ya. ID message. Kemudian kita bikin margin top ya, dari atas ke bawah, jarak dari atas. Margin topnya adalah 16 dp. Oke, kita lihat dulu. Oke. Kemudian kita berikan layout to layout below gitu ya. Ke bawah itu ID apa? ID oh ya, ini kita tinggalkan dulu lah. Ini nanti dulu. Oke. Kita set background-nya dulu. Background-nya ini samakan saja. Saya copy aja. Nah, ini kelihatan. Kemudian apalagi graffiti-nya top. Kemudian di sini hint-nya nanti untuk pesan gitu ya. Kemudian padding-nya kita set 16 dp. Oke. Nah, tapi di sini subjek ya. Kita bikin match parent. Kemudian ini wrap content. Layout below ke name, di bawah name. Kemudian kita kasih margin top-nya dia 16 dp. Kemudian background-nya sama. Kita berikan yang ini. Oke. Kemudian apa lagi? Hint-nya dia adalah subjek gitu ya. Subjek. Kemudian apa? Padding top-nya seperti biasa. Padding-nya kita kasih 16 dp. Ini udah kelihatan.
Nah, tapi di sini belum ada ID-nya, kita kasih ID, misalkan dia adalah subjek. Kemudian kalau yang ini below subjek. Nah, bisa lihat ya. Height-nya ini kebalik ya. Ini kita kasih match parent. Di sini yang 200 dp. Nah, ini udah kelihatan. Kita misalkan mau bikin form seperti ini gitu ya. Jadi horizontalnya yang mana? Nah, ini kan horizontal. Terus vertikalnya yang mana? Ini ke bawah gitu ya. Terus dia bisa menggabungkan horizontal sama vertikal. Dia itu adalah contohnya adalah si layout yang namanya linear apa relatif. Kita bikin sebuah button below di bawah message. Kemudian nah itu udah muncul. Kita bikin dia center horizontal true. Nah, kemudian kita kasih margin topnya 16 dp. Oke, supaya ada jarak. Kemudian paddingnya juga kita kasih 16 dp. Ini yang di dalam, ya di dalam kotakan buttonnya sini ini 16. Ke atas 16, di dalamnya ini juga 16. Kemudian teksnya apa? Teks misalkan bukan tekstil ya, tapi teks teksnya adalah send, ya. Nah, kita bikin form seperti itu. Nah, biasanya jangan lupa ID-nya misalkan adalah ID send, ya, untuk menandakan bahwa dia atau ID-nya adalah submit ya. Nah, nantinya ID ini kepakai nanti ketika kita memberikan logic gitu ya. Jadi yang dipanggil itu adalah ID-nya. Misalkan edit tag yang bagian subjek gitu ya. ID-nya apa? ID-nya adalah email. Nah, berarti nanti di mana logiknya sini, ketika nanti misalkan diinputkan apa, atau nanti ketika diklik button apa, itu dia ini ya, dia eh, mengambil sesuai ID-nya gitu ya. Contohnya kalau submit, kalau button send ketika diklik, nah ID-nya apa? Submit gitu ya. Nah, jadi mungkin itu dulu ya. Jadi perkenalan dulu layout untuk mungkin ini saya buatkan lebih jelas lagi nanti berupa modul ataupun nanti penjelasan minggu depan dari linear layout. Ada linear layout tadi ada dua, ada vertikal horizontal, kemudian tadi ada relatif ya. Relatif itu dia bisa bentuknya horizontal vertikal. Tadi ada constraint. Constraint itu nanti dia dihubungkan menggunakan garis ya, menggunakan kita bisa menghubungkan antar view menggunakan constraint. Kemudian nanti kalau table bentuknya row dan kolom, kemudian nanti ada frame gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa cek nanti ya, bisa belajar teman-teman download gitu ya. Kalau di teori mungkin sudah ada dijelaskan juga yang seperti ini. Nanti cari yang namanya layout and resource for the UI gitu ya. Ini teman-teman cari, ini adalah keywordnya ini, Android Developer Fundamental versi 2 gitu ya. Ini tahun 2018 ya. Walaupun di sini sebenarnya kita nantinya tidak secara fullnya ini dia nanti menggunakan Java, tapi secara pengetahuan dasar teorinya itu nanti sama saja gitu ya. Contohnya tadi kayak layout ya, ada hierarki nanti, kemudian yang paling tinggi itu disebut dengan root view, dan root view-nya itu pasti nanti adalah sebuah view group. View group itu nanti contohnya adalah si jenis layout tadi. Jadi di dalam paling ibaratnya lapisan paling bawah itu adalah view group. Di atas view group ada view. Di atas view group juga bisa ada view group lagi. Kemudian nanti ada yang lain lagi gitu ya. Jadi kalau kita mau menambahkan, misalkan di sini nanti ada view lagi. Jadi kalau kita lihat di desainnya tadi, nah bagian layout misalkan ada linear lagi, vertikal dalam sini. Nah ini bisa saja gitu ya. Di dalam view group ada view group baru.
Oke. Oke, mungkin itu dulu ya. Oh ya, presensinya tadi sudah bisa ya. Saya cek lagi. Oke. Bagi yang belum presensi, silakan presensi lagi. Kemudian nanti seperti biasa rekamannya akan saya coba upload di e-learning gitu ya. Untuk lebih jelasnya lagi. Nah, nanti saya cek dulu di sininya. Minggu depan kita belajarnya apa ya. Kita ikuti ini aja, ikuti RPS-nya aja. Minggu ketiga ya, hari ini adalah minggu ketiga. Itu adalah membuat project dan menjalankan emulator pada device ya. Tadi udah berarti ya, udah betul ya. Kita membuat project, kemudian menjalankan emulator. Kemudian nanti selanjutnya tadi sudah di intronya untuk layout ya. Kemudian nanti desain antarmuka. Nah, mungkin nanti kita perlu ngambil contoh gitu ya. Contoh aplikasi berbasis mobile yang nanti akan kita tiru gitu ya. Untuk membuat desain UI-nya, user interface-nya gitu ya. Kemudian nanti kita belajar input control dan widget, ada list view, activity, fragment, dan intent. Ini sebenarnya bisa saja nanti dia bisa saja nanti dia lebih cepat gitu ya. Kalau misalkan kita udah selesai di layout ya langsung masuk ke input control, list view dan lain sebagainya itu nanti bisa saja ya. Oke, nah itu dulu dari saya ya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah join. Mohon maaf kalau tadi misalkan ada nge-lag ya karena koneksi di tempat saya lagi tidak bagus ya. Semoga saja nanti di rekamannya itu bisa bisa lebih bagus ya karena kan nanti direkam secara lokal gitu ya. Oke, jangan lupa presensi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.